Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di acara ngobrol bareng ketua. Yang yang mana hari ini adalah telah datang tamu kita yang sangat istimewa, yaitu Agung. Istimewa ya. Alhamdulillah Kang sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu itu menjadi OSIM di tahun berapa tuh, A? Di tahun 2017 sampai dengan 2019. 2 tahun berarti ya? Ya, 2 periode. Alhamdulillah. Masih berlanjut kan? Berarti udah nggak berarti ya sekarang? Sekarang itu menjabat apa ya? Ada sih, ada kesibukan karena pada saat itu jabatan OSIM limitnya sangat sedikit. Ya. Harusnya sih 4 tahun sih 4 sebetulnya. tahun, Karena kan Masya Allah. di FKDT Bojong Kaler itu sedang merintis. Awal merintis OSIM itu kita memiliki kesepakatan bahwa OSIM itu harus 4 tahun dikarenakan qadarullah juga ya. Di Desember 2019 kami akan merekrut OSIM baru. Tapi keburu ada kegiatan apa gitu. Jadi di pending dulu dan masuk ke tahun 2020. Di situ juga Masya Allah juga ada bencana yang bencana yang sangat besar bagi kita sih bencana ya. Karena ada beberapa dampak yang ketika ada bencana kejadian itu semuanya tertunda tentunya pasti. Tapi alhamdulillah ya di sini OSIM masih bisa berlanjut. Alhamdulillah. Masih bisa berlanjut dan diteruskan oleh generasi baru. Insya Allah. Oke, ngomong-ngomong OSIM nih, siapa saja yang terlibat dalam organisasi OSIM ini sih? Yang terlibat maksudnya kami pengurus atau masyarakat dari dunia itu sendiri. Yang bersangkutan aja. Sebetulnya OSIM itu melingkup daripada masyarakat yang berada di bawah DPAC FKDT Bojong Kaler. Lebih khusus OSIM itu diperuntukkan untuk anak-anak yang keluar dari kelas ulia. Kan di dunia ada 3 tahapan tuh. Ada DTA, awaliyah, wusto, sama ulia. Dan bukan kebiasaan ya. Emang usia ulia itu sekitar SMA ke sana lah. Usia SMA berarti kurang lebih 15 tahun, 16 tahun ke atas. Belasan tahun lah ya. Karena kan kami kenapa mengambil usia segitu? Karena langsung kita mendidik salah satunya leadership untuk anak supaya dia bisa mengaplikasikan apa yang dia dapat di madrasah tersebut. Jadi insya Allah dengan adanya OSIM itu anak-anak bisa langsung mengaplikasikan apa yang didapat di madrasah. Jadi selain organisasi juga skill, kemampuan di pribadi dan ilmu yang didapatkan di madrasah bisa langsung diterapkan masyarakat. Seperti itu. Berarti yang usianya masih SMP tuh, SMA 15 tahunan, jangan sampai terhenti gitu kan maksudnya teh. Masih harus aktif gitu. Aktif di dunia karena di sini juga kan ada 2 ya. Kami di FKDT Bojong Kaler mengadakan OSIM ada 2 tingkatan. Yang pertama OSIM tingkat kecamatan, yang kedua OSIM tingkat madrasah. Dan di madrasah itu bisa dirintis dari usia SMP. SMP bisa SMP kelas 3 lah insyaallah, SMP kelas 3 sampai bisa dilanjutkan sampai perguruan tinggi. Jadi anak-anak yang usia SMP, SMA dan perguruan tinggi, beliau juga harus mengadakan OSIM di tiap-tiap madrasah. Dan kami di sini merintis di kecamatan pun harus ada OSIM tingkat kecamatan, juga harus ada OSIM tingkat madrasah. Kenapa? Nanti itu kan harus meregenerasi. Jadi kami akan melihat salah satunya meregenerasi, yang keduanya adalah biar kita memudahkan untuk berkoordinasi kegiatan yang berada di kecamatan langsung diserap oleh oleh OSIM tingkat madrasah. Jadi OSIM kecamatan itu ibaratnya mah pusat gitu ya. Pusat seperti itu. Penampung. Apa saja sih skill atau kemampuan yang dimiliki oleh santri OSIM? Skill yang dimiliki OSIM. Kalau berbicara tentang skill, karena di OSIM juga itu kan ada beberapa divisi ya. Salah satunya ada keorganisasian, ada ekonomi kreatif, ada IT. Itu beda-beda produknya. Kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif, otomatis yang menjadi orang yang menjabat sebagai divisi ekonomi kreatif, beliau harus benar-benar mampu mampu mengaktifkan lah keuangan. Itu. Salah satunya bukan keuangan saja, hal apa saja yang bisa menjadi uang. Nah, itu dia. Karena itu dalam organisasi sangat penting ya. Kita memerlukan bukan otak pelaku ya, maksudnya pemikiran-pemikiran anak-anak, ide-ide gitu kan.
Karena dengan adanya ekonomi kreatif itu sendiri, organisasi insya Allah akan bergerak dengan pesat. Dengan mandiri juga ya, tentunya. Dengan mandiri juga. Dan alhamdulillah waktu 2017 sampai 2019 saya menjabat sebagai ketua di divisi ekonomi kreatif. Kami mengadakan satu produk dan apaan itu tuh? disebarkan ke tiap-tiap madrasah. Ya. Karena di tiap-tiap madrasah juga ada OSIM pada saat itu ya, ada OSIM, dan kami menitipkan tuh produk-produk kami dan dijualkan ke OSIM tingkat diniyah. Otomatis kan masing-masing OSIM di diniyah mendapatkan profit. Kami di FKDT OSIM tingkat kecamatan juga mendapatkan profit juga. Jadi kita saling lah, kalau dalam bahasa IPA simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Ya, saling membutuhkan. Apalagi di era sekarang, kalau misalnya kita berbicara sekarang ya, karena kan sekarang sedang COVID, ya COVID, otomatis apapun halnya itu kita berhubungan dengan IT. Nah, serba online ya. Serba online. Apapun yang berhubungan dengan online, dan kami dipusatkan ke divisi bagian ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif, dan memiliki ide dan dipublikasikan oleh IT gitu. IT kita mengadakan bukan pembinaan ya. Apa sih? Workshop. Ya. Tentang seminar-seminar tentang online. Entah itu kita mengadakan pembelajaran metode secara online, Zoom meeting dan sebagainya. Kita sekarang sih lebihnya, kalau sekarang bisa dipakaikan untuk online seperti itu lah. Jadi ya fleksibel ya untuk produk dan skill itu. Saya melihat dari kemampuan anak. Jadi ketika anak masuk ke OSIM, beliau akan seperti apa nih? Kalau dia mampunya dalam bidang ekonomi kreatif, ya masuk ke ekonomi kreatif. Kalau IT ya pula ke IT juga gitu. Jadi ya insya Allah lah akan menghasilkan produk-produk yang unggulan untuk tiap-tiap madrasah juga. Berarti OSIM sendiri itu khususnya kecamatan ya adalah bisa disebut sebagai wadah juga ya untuk mengembangkan kreativitas mereka gitu. Iya. Salah satunya ya tadi kan Tega bilang, apa sih tujuan OSIM kan? Iya, ada tujuan OSIM ya. OSIM di sini memiliki tujuan agar anak-anak di masyarakat, khususnya di Bojong Lokalet, tidak stuck di SD kelas 6. Kebanyakan kan SD kelas 6 itu udahlah malu ngajinya, nggak ada lagi teman, ya kan? Yang seangkatannya. Ya, seangkatan. Kalau misalnya di madrasah tersebut ada OSIM, kita akan mengikuti itu kegiatan-kegiatan sosialisasi yang ada di madrasah, di kecamatan, diikuti oleh madrasah. Jadi anak-anak yang tadi kelas SMP, SMA dan juga kuliah, mereka punya kegiatan masing-masing. Dan insya Allah itu akan menjadi menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh masing-masing. Nambah pengalaman juga apalagi. Nambah pengalaman juga. Yang SMP pengalamannya masih dikit, ketambah sama yang anak kuliahan. Karena anak kuliahan kan sebelumnya mungkin udah punya pengalaman nih. Nah di OSIM berarti saling membantu lah. Makanya simbiosis mutualisme itu berfungsi gitu. Berfungsi dari bidang itu. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari kejadian perubahan terakhir atau reformasi dari OSIM tersebut ya? Kalau berbicara tentang perubahan, mungkin karena kondisi ya. Karena kondisi sekarang kan waktu itu kita masih kondusif ya. Apapun halnya kita bisa langsung survive ke lapangan. Kalau sekarang kita terbatas dengan COVID-19. Oke, kita berdiri. Semoga COVID ini berakhir ya. Oke, masalah organisasi ini biasanya organisasi itu apalagi OSIM gitu ya terdiri dari beberapa anggota. Nah, untuk bisa masuk ke anggota OSIM ini syaratnya harus seperti apa nih? Syarat untuk masuk ke organisasi intermadrasah ini, kalau untuk tingkat kecamatan ya, kalau untuk tingkat kecamatan ada 2 sih. Yang pertama, anak tersebut harus terdaftar di madrasah yang madrasahnya itu juga ada izin operasional dari FKDT kota. Yang kedua, syaratnya adalah udah mencukupi umur. Kan tadi kan kita membahas bahwa anak OSIM tersebut harus minimal SMP lah. Ya, minimal SMP kelas 3. Dan maksimalnya kalau untuk ke kecamatan maksimalnya SMA kelas 3. Jadi kuliahan juga bisa kuliahan, ya. Jadi kuliahan juga ya bisa lah. Untuk kuliahan kita emang memprioritaskan organisasi intermadrasah ini dari SMA sampai kuliah. Oke. Berarti syaratnya nggak terlalu sulit ya? Mudah-mudah saja. Sulit sih sebetulnya, karena kami di sini kelembagaan kesiswaan ingin
membantu peranan ustadz dan ustazah di sekecamatan Bojong Lokaler agar bisa agar bisa mempertahankan kualitas dan kuantitas madrasah itu sendiri. Jadi jangan sampai pakem. Jadi ketika kelas 6 udah tutup. Kan kalau misalnya dulu ya waktu saya kecil juga, sedikit curhat nih. Dulu ketika saya keluar dari Awaliyah, pasti saya masuk ke Wusto. Dan ketika Wusto berakhir juga ada ujiannya, yaitu langsung masuk ke kuliah. Dan ya kalau sekarang kan beda cerita ya, apalagi dengan kondisi seperti ini, COVID berjalan, Masya Allah, semoga hilang. Amin ya Allah. Semoga tidak ada lagi COVID, karena emang semoga berakhir berpengaruh. Jadi ketika anak sekarang kelas 6 juga udahlah malas untuk mengaji itu. Sedangkan peran seorang ustadz, ustazah atau guru dalam perkembangan anak itu sangat penting. Salah satunya untuk sebagai salah satu figur untuk bisa menjembatani atau menjadi jalan anak tersebut menjadi anak yang bermanfaat. Seperti itu. Pasti. Nah, untuk kesan dan pesan yang lain ya apa nih? Untuk kesan dan pesan, intinya pesan ya. Pesan untuk seluruh ibu dan bapak kepala madrasah FKDT atau ibu dan bapak kepala madrasah se-FKDT Bojong Lokaler. Saya berharap agar ibu dan bapak dapat membentuk organisasi intermadrasah di madrasah masing-masing. Yang pertama itu. Yang kedua, kepada seluruh anak-anak atau santri-santriwati se-Kecamatan Bojong Lokaler agar dapat ikut serta menjadi OSIM di tiap-tiap madrasah. Jadi sangat berharap lah kita itu ada generasi seterusnya untuk mengembangkan Islam secara gemilang. Karena kan kita secara besar Islam itu harus dikuatkan, harus dikokohkan dari sejak dini, harus diterapkan syariat-syariat, sunnah-sunnah kepada anak-anak sejak dini ini. Jadi insya Allah kami OSIM ini membantu peranan guru tersebut untuk mendidik secara tidak langsung kepada anak tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa yang dapat disimpulkan dari kejadian perubahan terakhir atau reformasi dari OSIM tersebut? Yang artinya dari OSIM yang dulu sampai yang sekarang perubahannya apa gitu? Perubahan dalam bidang kegiatan. Keseluruhan. Kalau berbicara tentang perubahan itu sangat drastis dan mungkin ada perubahan karena yang dulu sama yang sekarang beda. Salah satunya mungkin dari ketua juga beda, anggotanya juga beda. Tapi kalau misalnya berbicara tentang kegiatan, kita fleksibel, kondisional. Melihat dulu itu kondusif ya. Ketika tahun 2017, 2019 sangat kondusif, sangat banyak kegiatan yang diikut sertakan oleh OSIM. Dan kebetulan OSIM itu kan anak cabang dari FKDT Bojong Lokaler. Jadi apapun yang diadakan dari FKDT, apapun yang diadakan kegiatan dari FKDT, OSIM pun selalu ikut serta. Tujuan daripada itu untuk mendidik leadership keanggotaan OSIM itu sendiri. Nah, sekarang kalau misalnya berbicara tentang perubahan juga perubahannya sangat pesat sekali dan kami juga bukan kebingungan ya, kami sedang mencari teknik untuk mendidik secara benar dan baik secara baik kepada OSIM sekarang. Melihat kan sekarang tuh fenomenanya sangat sangat mengkhawatirkan. Dikarenakan sekolah juga pakem ya, dalam artian pakem daring kan, otomatis online daring, sedangkan kegiatan tersebut sangat berpengaruh terhadap organisasi. Karena kan kalau misalnya keadaannya kondusif, sekolah juga dapat menjadi peran penting untuk mengembangkan organisasi tersebut. Kenapa disebutkan peran penting? Karena sekolah itu bisa membangkitkan prinsip-prinsip anak ataupun bukan prinsip ya, karakter anak. Jadi kita waktu dulu tuh terbantu oleh sekolah kondusif. Dengan adanya sekolah kan di sekolah pun ada pramuka, ada organisasi di sekolah juga, dan dikembangkan di FKDT atau di pengajian. Kalau sekarang tuh susah karena tadi daring, sedangkan anak-anak sekarang kita ketika ada kegiatan pun selalunya daring lagi, online lagi. Kami susah tuh untuk melihat secara langsung karakter atau kebolehan kemampuan anak dalam keorganisasian. Kita sulit untuk
melihat kemampuan tersebut. Secara langsung. Iya, secara langsung. Jadi perubahannya ya bisa dibilang mundur ya. Mundur kurang signifikan, kurang bagus gitulah. Tapi insya Allah kami berusaha untuk meramu itu dengan semaksimal mungkin agar tujuan kami dapat disampaikan kepada anak tersebut. Ya. Karena kan tujuannya tadi mendewasakan anak untuk menjadi anak-anak yang benar-benar khairunas anfa'uhum linas itu. Seperti itu kan. Ya, bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau untuk berbicara tentang perubahan ya sangat signifikan. Ya. Karena kegiatannya itu sangat kurang, sedangkan kalau misalnya kondusif kegiatannya sangat banyak. Ada HSN, Hari Santri Nasional, kebetulan ada Porsadin juga, ada kegiatan Muharaman, ada kegiatan Perdinia, ada Muludan, Rajaban dan sebagainya. Itu kan sangat berperan kalau misalnya kondusif ya. OSIM tersebut akan sangat berperan mengingat dan melihat kegiatan sangat banyak itu akan insya Allah akan berperan banget gitu. Kalau dulu mah ibaratnya mah offline semua, nah sekarang mah dua sistem ya, online dua dan sistem. offline. Bisa saya simpulkan ya, kalau misalkan OSIM itu seperti apa. Jadi ibaratnya mah kalau misalkan di sekolah itu OSIM teh kayak OSIS ya. Iya, OSIS. OSIS adalah kan biasanya itu tangan kanannya sekolah nih. Nah, ini juga OSIM adalah tangan kanannya FKDT. FKDT, madrasah. Sekecamatan. Kalau OSIS sih ruang lingkupnya kecil ya. Sekolah saja gitu. Sekolah itu saja. Iya, sekolah itu saja. Karena kan kalau OSIM itu madrasah, ruang lingkupnya madrasah. Bisa di madrasah itu sendiri, bisa di kecamatan. Ya karena kan sebagai center OSIM di kecamatan pun ada. Sebetulnya gini Kang, maaf. Sebetulnya OSIM itu juga bisa dipakai atau bisa dipergunakan, bukan pergunakan ya, bisa dimanfaatkan. Bahasanya kok manfaatkan gitu kan. Jadi gimana ya? Bisa bisa ikut serta di masyarakat tanpa terikat oleh madrasah tersendiri. Jadi kalau misalnya di satu lembaga, misalnya Karang Taruna nih. Di Karang Taruna kan suka ada kegiatan 17 Agustusan ataupun Rajaban. Terkadang kan Karang Taruna pun mengadakan Rajaban atau Muludannya kegiatan Islam, dan OSIM ini bisa ikut serta. Kami kalau misalnya keluarga, mau itu keluarga, mau itu warga masyarakat memerlukan kami siap. Entah itu dalam kegiatan sosial, entah itu kegiatan yang bersifatnya sosial, insya Allah kami bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sangat-sangat bermanfaat bagi banyak. Iya. Sebetulnya ya harusnya seperti itu. Idealnya seperti itu, harus bermanfaat bagi umat banyak. Ya, seperti itu. Sendiri nih sekarang kesibukannya apa dan jabatannya sebagai apa nih di FKDT tersendiri? Kalau sibuk Kalau sibuk emang alhamdulillah Allah memberikan amanah juga. Saya mengajar di salah satu madrasah di Bojong Lokaler. Berarti guru ya, guys. Guru honor pidoannya. Jadi kalau misalnya jabatan di FKDT itu sendiri, alhamdulillah saya diamanahi oleh Bapak Ketua FKDT, Bapak Aub Abdul Rauf, sebagai wakil dari bidang kesiswaan dan kelembagaan, dan ketuanya itu sendiri diamanahkan kepada Ibu Wida Ningsih. Jadi saya tangan kedua setelah Ibu Wida. Jadi alhamdulillah karena di sini saya sebagai wakil dari kelembagaan dan kesiswaan, di sini kami sangat banyak kegiatan yang sifatnya kalau misalnya kondusif itu padat banget. Dan sekarang pun jadi sekarang pun melihat keadaannya seperti ini, kami semaksimal mungkin harus ada kegiatan kemasyarakatnya harus berjalan. Meskipun sekarang kondisinya seperti ini, kita terhalang oleh COVID, ketika tidak bisa bergerak secara luas karena kan itu aturan pemerintah, kami pun mengikuti gitu. Jadi bisa dibilang kegiatan meskipun online, tapi kami semaksimal mungkin akan memaksimalkan program yang telah kami buat seperti itu. Jadi jabatannya Kak yang saya sekarang ampu yaitu bidang kelembagaan dan kesiswaan. Plus pembina dari OSIM sendiri ya? Iya, pembina dari OSIM sendiri itu. Seperti itu. Terima kasih Pak Agung. Kok Bapak sih? Kan udah tahu sekarang. Sekarang Bapak gitu ya? Pak Agung. Bisa. Telah menyampaikan ilmunya dan telah memaparkan tentang apa itu OSIM. Dan terima kasih banyak atas waktunya nih. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak semuanya.
Sekian dari saya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.